Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Pangeran Darmakusuma, mata kuliah Manajemen Keuangan kelompok 3. Latar belakang saham Kija. PT Kawasan Industri JBK Tbk Kija atau JBK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan dan penjualan kawasan industri serta fasilitas dan layanan terkait. Didirikan pada tahun 1989. Operasi komersial dimulai pada tahun 1990, melakukan IPO pada tahun 1995. Perusahaan properti dan real estate termasuk Kija terdaftar sebagai sektor industri di Bursa Efek Indonesia (BI). Jumlah perusahaan properti dan real estate yang terdapat di BEL tersebut meningkat setiap tahunnya. Pendiri dan Presiden Komisaris Kija Setiono Juwandi Darmono sebagai pendiri dan Presiden Direktur Kija. Suhardi Alius, Presiden Komisaris Kija. Data diri Setiono Juwandi Darmono, lahir 26 April 1949 atau lebih dikenal dengan panggilan SD Darmono, adalah seorang pengusaha yang merupakan pendiri sekaligus chairman JBK Group. Ia juga dikenal sebagai pejuang kebudayaan Indonesia. Pada 1989, ia mulai membangun JBK sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Bersamaan dengan itu, ia memimpin program-program wisata dan pelestarian termasuk situs warisan dunia UNESCO, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan, serta revitalisasi Kota Tua Jakarta. Presiden Komisaris Kija Dr. Andes Suhardi Alius MH, lahir 10 Mei 1962, adalah seorang purnawirawan Polri yang terakhir menjabat sebagai analis kebijakan utama Bareskrim Polri. Di belakang itu beliau juga menjadi Presiden Komisaris Kija secara independen. Portofolio saham Kija. Pada 3 November, kelompok kami membeli saham Kija Kawasan Industri JBK Tbk dengan harga 75.000 dan 76.000, total sebanyak 4 lot. Selama 2 bulan berikutnya, harga saham mengalami kenaikan menjadi 78.800. Kenaikan ini mencerminkan optimalisme pasar terhadap kinerja perusahaan yang berhasil menciptakan penjualan 3,36 triliun pada tahun 2024, mencapai 47% dari periode yang sama tahun lalu. Dengan harga yang terus meningkat, investor dapat meraih potensi keuntungan dari investasi tersebut. Namun, kita juga jangan berharap pada sesuatu yang sewaktu-waktu bisa merubah kapan saja. Pembahasan saham PT Kawasan Industri JBK Tbk Kija lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Kija memiliki likuiditas yang memadai dengan sekitar IDR 706 miliar kas di anak perusahaan pada akhir Juni 2024. Saham untuk investasi jangka panjang memiliki risiko lebih rendah dan terukur dibandingkan saham trading. Kija bergerak di bidang pengembangan dan penjualan kawasan industri serta fasilitas dan layanan terkait. Analisis fundamental digunakan untuk menganalisis saham-saham yang ditunjukkan untuk investasi jangka panjang. Berikut beberapa resiko yang terkait dengan investasi saham. Resiko utamanya adalah 1. Resiko kehilangan modal, kemungkinan kehilangan sebagian atau seluruh modal investasi. 2. Resiko volatilitas perusahaan, harga saham yang tidak terprediksi. 3. Resiko likuiditas, kesulitan menjual saham karena kurangnya pembeli. 4. Resiko perusahaan kebangkrutan atau penurunan kinerja perusahaan. 5. Resiko industri, perubahan kondisi industri yang mempengaruhi kinerja perusahaan.
resiko eksternal. 1. Resiko ekonomi, perubahan kondisi ekonomi yang global atau lokal. Kedua, resiko politik, perubahan kebijakan atau kondisi politik. Yang ketiga, resiko sosial, perubahan perilaku konsumen atau opini publik. Keempat, resiko lingkungan, bencana alam atau perubahan kondisi lingkungan. Yang kelima, resiko ketergantungan pada komoditas atau pasar tertentu. Resiko spesifikasi saham kijak. 1. Resiko regulasi, perubahan regulasi industri keuangan. 2. Resiko ketergantungan pada kinerja perusahaan yang mempengaruhi harga saham. Yang ketiga, resiko ketergantungan pada kondisi pasar, perubahan kondisi pasar yang mempengaruhi harga saham. 4. Resiko informasi, kurangnya transparansi atau informasi yang tidak akurat. Kelima, resiko manajemen, keputusan manajemen yang tidak tepat. Kinerja perusahaan. 1. Bagaimana kinerja perusahaan? Kinerja keuangan perusahaan di kawasan industri Jabodetabek dapat bervariasi tergantung pada jenis industri, ukuran perusahaan, dan kondisi pasar. Secara umum, beberapa indikator kinerja keuangan yang sering dianalisis meliputi: 1. Pendapatan jumlah total yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Kenaikan pendapatan menunjukkan pertumbuhan bisnis. 2. Laba bersih, selisih antara pendapatan dan total biaya, termasuk pajak dan bunga. Laba bersih yang positif menunjukkan profitabilitas perusahaan. 3. Margin laba, persentase laba bersih terhadap pendapatan yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan mengelola biayanya untuk menghasilkan keuntungan. 4. Arus kas, analisis arus kas dari operasi investasi dan pendanaan. Arus kas positif menunjukkan kesehatan keuangan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Prospek pertumbuhan perusahaan. 1. Rencana ekspansi perusahaan, strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi, memasuki pasar baru, atau memperkenalkan produk baru untuk pertumbuhan. 2. Perusahaan menghadapi persaingan tantangan dari pesaing yang kuat yang dapat mempengaruhi pangsa pasar dan probabilitas. 3. Tren pasar yang berdampak pada perusahaan, perubahan dalam preferensi konsumen, teknologi, dan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan perusahaan. Manajemen perusahaan. CEO perusahaan ini adalah Setiono Juandi Darmono, lahir 26 April 1949, yang lebih dikenal dengan panggilan SD Darmono. Adalah seorang pengusaha yang merupakan pendiri sekaligus Khairman Jabeka Group, memiliki rekam jejak yang kuat sampai ke kancah internasional. Valuasi sahamnya sangat baik dan berjalan dengan lancar. Harga saham saat ini dan interaksinya memang terkadang ada yang lebih murah dan mahal, tergantung seberapa lot yang ingin dibeli. Rasio harga terhadap laba PE atau ratio masih wajar karena mengukur harga saham relatif terhadap laba per saham, yang dapat membantu Anda membandingkan valuasi dengan perusahaan lain di sektor yang sama. Perbandingan dengan saham lain membandingkan rasio PE dan indikator lainnya dengan saham sejenis untuk menentukan apakah saham tersebut dinilai terlalu tinggi atau rendah. Untuk informasi harga saham terkini, Anda bisa mengunjungi platform perdagangan saham atau situs web keuangan. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, silakan beritahu. Dividen pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham biasanya dalam bentuk uang tunai atau saham tambahan sebagai imbalan atau investasi mereka. Kebijakan pengembalian nilai, strategi perusahaan dalam mengalokasikan laba, termasuk pembayaran dividen dan pengembalian kembali saham untuk memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Penjelasan rencana exit investasi meliputi: 1. Target keuntungan, menentukan harga atau persentase keuntungan untuk menjual. 2. Batas kerugian, menetapkan batas kerugian untuk meminimalkan kerugian. 3. Waktu, untuk memutuskan kapan waktu terbaik untuk menjual, baik berdasarkan waktu tertentu atau kondisi pasar. Tujuan investasi bisa bervariasi, namun umumnya mencakup: 1. Pertumbuhan modal, meningkatkan nilai investasi dari waktu ke waktu. 2. Pendapatan pasif, menerima dividen atau bunga dari investasi. 3. Perencanaan pensiun,
menyusun dana untuk hidup nyaman di masa pensiun. 4. Diverifikasi resiko, mengurangi resiko dengan menyebar investasi berbagai aset. 5. Pengelolaan kekayaan, membangun dan melindungi kekayaan untuk generasi mendatang. Kekurangan dan kelebihan. Kelebihan investasi saham. 1. Potensi pertumbuhan tinggi. Saham dapat memberikan imbal hasil yang lebih besar dibandingkan instrumen investasi lainnya. 2. Dividen. Beberapa saham memberikan pendapatan tambahan melalui dividen. 3. Likuiditas. Saham umumnya dapat dibeli dan dijual dengan mudah di pasar. Kekurangan investasi saham. 1. Resiko tinggi fluktuasi harga saham dapat menyebabkan kerugian. 2. Volatilitas. Harga saham dapat berubah-ubah secara cepat dan tidak terduga. 3. Butuh pengetahuan, membutuhkan pemahaman yang lebih tentang pasar dan analisis saham. Jadi kesimpulannya, dari informasi yang diberikan PT Kawasan Industri JBBK TBK Kija menunjukkan potensi yang baik sebagai pilihan investasi jangka panjang dengan kinerja penjualan yang meningkatkan signifikan serta likuiditas yang memadai. Kija mencerminkan optimisme pasar yang positif. Pendiri S.D. Darmono dan Presiden Komisariat Suridi Alwiis berperan penting dalam pengembangan perusahaan yang semakin memperkuat reputasi Kija di industri ini. Industri saham Kija dapat memberikan keuntungan terutama mengingat kinerja perusahaan yang baik dan proyeksi pertumbuhan yang optimis. Namun seperti semua investasi penting untuk tetap mewaspadai terhadap potensi pasar dan mempertimbangkan risiko yang ada. Secara keseluruhan, Kija tambahkan cocok untuk investasi yang mencari peluang investasi jangka panjang dengan risiko yang terukur dan terukur.